Si Nerosnya ini lagi ngerami telur nih. Udah hampir 20 hari lebih nih kayaknya sih, kalau nggak salah nih. Saya mau lihat nih apa sih di dalamnya nih, udah netes atau belum si anak Neros nih, penasaran. Cuman ini ada indukannya, kita tangkap dulu. Op, 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 op. Nah, ini perempuannya kita simpan sini dulu. Nah, kita ambil nih, kita tengok bareng-bareng nih, teman-teman. Wah, itu ada anaknya, teman-teman, nggak kepantau tuh. Kayaknya mati nih. Nah, iya ini udah netes berarti. Wah, bener nih. Waduh, Neros. Wah, iya. Wah, udah lama nih. Tuh, sayanya kelupaan. Mohon maaf, Neros. Tuh, anakannya bener nih, udah netes. Nih, anakannya mati keinjek-injek nih. Tuh, sayang sekali ya, padahal udah ini ya, teman-teman. Saya ini udah nunggu-nunggu anakan si Neros nih. Ternyata mati. Nah, satunya coba saya lihat. Oh, satunya belum netes. Nah, ini telurnya. Tapi kelihatannya ini nggak netes nih, bungker. Nah, ini nih. Nih berarti betina nih. Yang ini betina, ini jantan nih. Berarti yang duluan kan pertama lahir itu, oh bener ya, betina dulu. Tapi ini kayaknya nggak netes. Ini saya simpan di sini dulu, di sini. Nah, ini saya mau cek nih, apakah telur ini menetas nantinya. Nah, untuk mengeceknya gampang, mudah nih, teman-teman. Duh, ini sayang sekali Neros, anakannya ditunggu-tunggu. Nah, ini kalian bisa sediakan air seperti ini. Nah, terus ini kan itunya kan udah netes satunya. Nah, kita mau ngecek ininya nih, netes atau tidak. Kita masukkan ke dalam air. Nih. Nah, kita perhatikan biasanya kalau ada apa ininya, kalau hidup dia biasanya bergerak. Kalau di dalamnya mau menetas. Nah, ini sudah diem aja, teman-teman. Jadi nggak ada tanda pergerakan. Nah, ada tanda pergerakan tidak? Nggak ada ya. Biasanya itu dia goyang-goyang. Tapi nanti dulu. Iya, nggak. Biasanya goyangnya sangat kenceng, keras. Nggak ada tanda-tanda, teman-teman. Ini udah. Berarti ini ya. Tapi ini ada kayak ada retakan-retakan. Ya, ini nggak jadi. Tuh, koplak. Jadi goyang-goyang di dalam telurnya nih, nggak jadi. Jadi menetes cuma satu, tapi nggak tahu kenapa nih. Tuh, meninggal. Kayaknya sih keinjek. Ini kalau dilihat sih baru 2 hari nih. Matinya udah baru 2 hari. Ini kan biasanya selisih nih, harusnya ini kan ada tanda-tanda kehidupan, seperti telurnya itu gerak-gerak. Nah, sekarang tidak ada, berarti saya mau buang saja nih, atau saya mau kubur aja. Ini saya kubur. Ini gara-gara nggak kepantau. Simpan di sini aja dulu. Nah, untuk Nerosnya berarti nanti besok saya mau mandikan. Nah, terus saya mau ngecek ini juga. Nah, ini nih, tuh. Yang kemarin saya buat videonya untuk merpati yang tidak bisa nelur. Nah, sekarang alhamdulillah tuh. Ini kelihatan ya, teman-teman, kalau kayak gini tuh si putra petir ada di dalam, sedangkan si betinanya ada di luar, di atas pagupon. Sudah pasti di dalam pagupon ini ada telur merpatinya. Nah, kita mari sama-sama buktikan nih. Nih buat teman-teman yang apa namanya? Punya merpati nggak bertelur terus yang mancet bertelur. Tadi video kemarin saya sudah bagikan, sudah share videonya, silakan ditonton saja nanti dulu. Nah, nih kita buka bersama-sama, lihat ada telurnya nggak? Biasanya ada. Tuh kelihatan. Tuh si putra petir ini kelihatan ya, tuh kelihatan di kamera.
Nah, ini ada telurnya ya, teman-teman. Tuh. Tuh, dia marah. Nah, kemarin kan giringnya sangat keras. Nah, sekarang coba. Oh, masih giring tuh. Masih giring tuh. Ini padahal udah bertelur ya, tapi masih giring. Tapi sudah beda pastinya. Nah, ini juga banyak nih pertanyaan dari teman-teman. Bang, merpati saya itu udah bertelur, tapi baik jantan ataupun betinanya nggak mau mengerami telur. Itu kenapa, Bang? Biasanya itu merpatinya masih muda. Terus yang kedua, biasanya telurnya masih pertama, jadi nggak terlalu fokus ke telur. Nah, contohnya seperti ini. Bahkan ini sudah bertelur pun dia masih giring nih. Sini si putra petir. Cuman giringnya sudah beda ya. Ini sudah agak berkurang, nggak seperti kemarin. Giringnya sangat keras tuh, seperti ini. Nah, ini pas nih, dia biarkan suruh istirahat mengerami telur. Nah, untuk siang hari seperti ini sekitar jam habis duhur ya, wajar si Neros jadi keingatan si Neros, si putra petir mengerami telurnya. Ayo udah masuk lagi. Nah, ini biarkan, jangan kita mainkan. Oh, ini telur satu laginya masih jauh. Ini biasanya selisih 2 hari atau 1 hari. Sekarang kan nelor. Nah, besok itu nggak nelor, besoknya lagi biasanya nelor. Nah, ini yang ngeramin itu si putra petir tuh, gantian. Kalau ininya begitu keluar, dia langsung mengerami telur. Udah, kita biarkan berarti. Nah, kalau teman-teman yang mau merpatinya rutin bertelur, silakan cek video kemarin. Kemarin saya sudah pernah buat videonya. Nah, kita cek juga ini. Wow, itu kelihatan tuh, teman-teman. Si ini sudah wirat tuh, ada telurnya di dalam. Nah, ini oh iya, ini juga ada pertanyaan nih yang menanyakan, Bang, merpati saya itu nggak giring-giring. Saya sudah ngikutin tutorial Abang, tetapi masih saja nggak giring-giring. Itu kenapa, Bang? Bahkan sampai bertelur. Nah, ini berarti sama nih kasusnya. Ini saya sudah giringkan selama 1 minggu, ternyata nggak giring. Nah, setelah udah berarti 1 minggu ya, malah bertelur tuh. Baru 1 di dalam, ada telurnya. Nah, ini juga posisinya nggak dirami nih, si ininya di luar tuh. Nih, saya bagikan ini sedikit informasi buat teman-teman. Jadi merpati yang seperti ini biasanya itu mengalami adanya guncangan jiwa atau guncangan apa ya namanya ya? Kalau guncangan batin, kalau di manusia itu guncangan batin. Kalau bahasa hewannya apa ya? Kurang paham. Jadi ada salah satu yang membuat kedua merpati ini pikiran. Jadi karena minggu kemarin itu telurnya, teman-teman. Jadi si telur merpati ini jatuh di bawah. Jadi ini lepas, saya tutup, saya nggak tahu, dikirain merpatinya ada di dalam, ternyata merpatinya ada di luar. Nah, itu mau bertelur. Jadi si betinaan ini bertelurnya di sembarang tempat atau di luar kandang. Nah, setelah itu, setelah teluran kedua, kan berarti di sini. Nah, di sini saya yang teluran yang di luarnya itu digabungin jadi satu. Alhasil merpatinya tidak mau mengerami. Kenapa? Karena stres. Terus juga si yang jantannya, merpati jantannya itu mungkin ngobrol ya. Kalau bahasa binatang ngobrol. Kalau yang si betinanya, kata merpati betinanya ke merpati jantan atau suaminya, Mas, saya ini telurnya hilang. Ini bukan telur saya. Jadi kedua-duanya nggak mau mengerami telur. Nah, karena saya nggak mau memaksakan, jadi begitu itu saya ambil aja telurnya. Jadi saya ambil telurnya, kemudian tapi nggak dipindahkan. Saya itu buat jamu. Nah, buat jamu anak kecil, orang sakit itu bisa, telur merpati bagus. Nah, terus saya nggak dimandikan. Kenapa? Karena biasanya kan mengerami telur dulu. Salahnya saya itu saya membiarkan di sini selama 1 minggu. Karena ada kesibukan juga. Nah, seharusnya yang kalian harus lakukan kalau terjadi merpati yang seperti ini, sama halnya kayak saya itu, kalian harus memisahkan kedua merpatinya. Jadi jangan dipertemukan seperti ini. Nah, ini juga tuh stres berarti tuh. Dia lagi nelor tuh, di dalam ada telur. Sekarang malah mau mandi tuh. Nih. Tuh. Dia mau mandi. Padahal tadi pagi udah dimandiin nih. Tapi masih kemarin udah dimandiin, tapi masih saja dia mau mandi. Berarti ini positif stres. Nah, langkah selanjutnya gimana nih? Itu kan udah nelor, kita tunggu sampai 2 teluran. Nah, setelah 2 teluran kita ambil telurnya. Nanti saya mau pisahkan nih.
si Sudawirat dengan merpati betinanya. Saya mau pisahkan agar stresnya itu hilang, menghilangkan stres. Nah, kita lanjut lagi ke Jokowi. Saya mau ngecek Jokowi. Tapi ini udah kelihatan nih. Tuh, Jokowi sudah ada di dalam. Waduh, itu si Jokowi itu lagi ngapain tuh? Tuh, betinanya ada di luar. Ini sudah pasti ada telurnya, karena kemarin di video kemarin saya kan bilang udah dicek nih si betinanya. Nanti sore itu bakalan bertelur. Nah, ternyata bener tuh. Nah, untuk memastikan biar teman-teman nggak penasaran, saya juga penasaran nih, mau lihat juga nih apakah bener ada telurnya. Wow, itu kelihatan teman-teman tuh, ada tuh putih-putih. Nah, di situ kan ada tuh kelihatan. Nah, di jam-jam segini memang biasanya si jantan yang mengerami telur. Nah, nanti ingat kalau mau buat dilatih atau mau digiringkan pagi hari itu merpati jantannya kalian bisa lakukan penjemuran. Tapi kalau sore seperti ini jangan. Karena ini nalurinya itu yang mengerami si jantan tuh, si Joko. Tuh, kalau siang hari ini si Joko. Nah, nanti pagi tuh biasanya betina sampai jam 11. Ada yang sampai jam 11 sampai jam 12 biasanya si betina tuh. Jadi seperti itu, Bang. Ini kalau ngeramin tuh berapa hari? Jadi kalau ini kan merpatinya saya ini berarti hari Senin malam, kayaknya Senin malam. Waktu sore saya beri makan itu belum nelor. Malam berarti Senin malam itu berarti kalian cabut itu di hari Sabtu malam Minggu. Berarti sekitar kurang lebih 5 atau sampai 6 harian. 1 minggu. Nah, nanti malam minggu saya cabut. Nah, insya Allah juga nanti kalau malam minggu ya saya lab. Saya akan cabut telurnya itu di malam minggu. Nah, saya akan buat video secara lab. Nah, buat teman-teman silahkan tunggu saja nanti malam minggu. Mohon maaf buat teman-teman yang selalu komen terus saya nggak bisa balas satu per satu. Bukannya nggak mau balas karena ada kesibukan. Nah, di kesempatan kali ini sekalian nih menjawab komentar dari teman-teman. Merpati yang seperti ini gimana nih, Bang? Katanya tadi Abang kemarin kan bikin tutorial biar merpatinya tepat bertelur, nelurnya lancar. Nah, ini merpati Abang sendiri nggak bertelur. Oke, saya akan jelaskan. Nanti ya, ini saya tutup dulu. Jadi gini, teman-teman. Ini kalau yang ini siapa? Putra petir bertelur. Ini Sudawirat bertelur. Ini si Joko merpati betinanya bertelur juga. Nah, ini Prabu. Kenapa Prabu tidak bertelur nih betinanya? Ini merpati betinanya. Nih saya jawab buat teman-teman. Ini normal dan wajar. Sekeras apapun saya memberikan multivitamin kepada merpati yang masih piyikan, teman-teman bisa lihat ini bagian sayapnya. Ini sisa 1, 2, 3, 4, 5. Ini seharusnya belum waktunya berproduksi. Nah, jadi masih dalam proses. Makanya ini telat ini. Ini berarti hampir 2 minggu nih. 2 minggu nggak bertelur. Kenapa ini wajar? Karena masih muda. Bagian dalamnya, bagian reproduksi si betina ini masih belum stabil atau belum lancar. Jadi masih belum siap dibuahi oleh sang jantan. Cuman ini tingkat birahinya karena tinggi atau tingkat birahinya bagus sehingga merpati ini mudah dijodohkan dan sudah jodoh dan sudah terpantau kawin. Nah, biasanya umumnya kan harusnya biasanya nih kalau merpati yang seperti ini ada sebagian merpati walaupun ini masih pijikan itu sudah bertelur. Itu menandakan bagian reproduksi janin atau kandungannya itu bagus. Nah, itu enggak semuanya. Nah, ini contohnya ini. Jadi saya nggak bisa berbuat apa-apa nih. Nanti setelah ini bertelur yang pertama, ini biasanya insya Allah akan lancar ke depannya. Nah, makanya di video-video sebelumnya saya pernah buat cara menjodohkan merpati piyikan itu harus dengan betina dewasa. Kenapa? Karena begini alasannya, teman-teman. Kalau kalian seumpama merpati jantannya masih piyikan, masih belajar, belum pernah mengenali telur, terus kalian jodohkan dengan betina yang seumuran atau masih piyikan juga, nah berakibat nanti lama dia mengenali telur. Makanya kalian pasangkan dengan merpati yang betina yang usianya sudah matang, sudah siap
bertelur. Kalau bisa yang sudah dipastikan si betinanya itu rutin bertelur. Kalian harus mencarikan merpati betina yang rutin bertelur agar ini apa namanya, giringnya bagus. Terus juga nggak mengalami kendala, mudah digiringkan. Jadi giringan demi giringan itu kalian akan tidak mengalami kendala sedikit pun kalau merpati betinanya lancar bertelur. Nah, ini jawabannya ya, teman-teman yang nanya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab teman-teman yang bertanya di kolom komentar. Nih, saya mau ngecek-ngecek dulu. Nah, terus kita lanjut nih. Kemarin kan saya melatih 3 pasang merpati. Putra petir, Joko, sama semper angin. Nah, kemarin kan semper angin giringnya keras. Kita lihat nih semper angin apakah bertelur. Cuman ini udah kelihatan tuh. Teman-teman juga bisa lihat tuh, si betinanya ada di luar. Sudah pasti si semper angin ada di dalam. Nah, biar nggak penasaran, kita lihat bersama-sama. Ini cuman agak liar nih. Nih agak liar. Kita tangkap dulu ya. Ini betinanya nanti agak liar. Dia takut. Tuh kan. Udah kita biarkan. Nah, kita lanjut lagi ke ini. Semper angin. Kita tengok nih. 1, 2, 3. Tuh ada di dalam. Ini mengeramin apa kamu? Oh iya tuh ada telurnya tuh. Nih. Tuh. Jadi ada telurnya sama nih karena berbarengan dengan si Joko, giringnya juga dengan si putra petir. Nah, posisinya juga sama, lagi ngerami yang jantan. Nah, ini juga ada tuh raja pukul. Kalau raja pukul udah lama nih, kayaknya sebentar lagi menetas. Tuh si raja pukul, mudah-mudahan menetas tuh, lagi di dalam tuh ada 2 telurnya. Telur raja pukul udah 2. Ini betinanya juga sama di luar, sudah wirat. Tuh ada telurnya di dalam, cuman nggak apa-apa nih. Nah, ini kalau si Joko udah masuk kembali tuh, betinanya udah di luar karena sudah terbiasa ini si Joko. Terus juga usianya sudah matang, jadi sudah bagus untuk pengeraman telurnya. Kita tes juga nih. Saya belum ngetes kalau si putra petir kan tadi giring. Nih, kita lihat si Joko. Apakah giring si Joko? Cuman giringnya sudah beda ya, tetap masih giring teman-teman. Cuman sudah beda nih. Giringnya udah nggak kayak kemarin. Kemarin mah kepalanya nggak bisa lepas, dipatukin terus si betinanya. Merpati betinaan ini dipatukin terus sama si Joko tuh, masih giring, masih bagus tuh. Cuman udah kendor nih. Nanti kalau telurnya udah 2 biasanya hilang giringnya. Nah, ini berarti siklus giring merpatinya berjalan dengan lancar. Masih giring ya, kalau ini kan tadinya nggak giring. Nah, alhamdulillah semua merpatinya bertelur. Mudah-mudahan dengan bertelur, mengerami telur, nanti kedepannya itu mendapatkan tenaga dengan baik dan maksimal. Oke teman-teman, terima kasih. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.